Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gurfa Salam NPM 2208260072. Di sini saya akan menjelaskan tentang skizoafektif. Nah, definisi dari skizoafektif ini adalah gangguan yang ditandai dengan adanya skizofrenia dan gangguan mood. Gangguan skizoafektif ini ialah gangguan yang ditandai dengan adanya gejala psikotik, misalkan adanya waham, adanya halusinasi yang persisten dan dapat terjadi dengan masalah mood, gangguan depresi, manik, ataupun episode campuran. Nah, gejala ini berlangsung minimal selama 1 bulan. Selanjutnya, untuk etiologi dari skizoafektif ini, yang pertama itu ada faktor genetik. Nah, faktor genetiknya ini misalkan dia mempunyai riwayat penyakit keluarga dengan adanya bipolar, skizofrenia, ataupun skizoafektif. Selanjutnya, untuk etiologi neurotransmitter dan neurobiologi, misalkan dia ada disfungsi dari dopamin, serotonin, norepinefrinnya, ataupun ada perubahan struktur otak, misalkan di hipokampusnya ataupun di talamus. Selanjutnya, untuk faktor prenatal dan perkembangannya, misalkan dia ada komplikasi pada saat kehamilan ataupun persalinannya. Selanjutnya, misalkan dia ada infeksi prenatal ataupun stres prenatal. Selanjutnya lagi ada faktor lingkungan sosialnya, misalkan dia ada trauma masa kecil atau ada penggunaan zat psikoaktif, misalkan narkoba ataupun alkohol. Terus misalkan dia mempunyai stres yang berat. Nah, terus untuk faktor resikonya sama juga, misalkan dia ada faktor genetika, ada faktor stres, ada trauma, ataupun ada faktor dari sosialnya. Itu sama seperti di etiologi tadi. Selanjutnya, untuk subtipe dari skizoafektif ini terbagi menjadi 2. Ada yang tipe bipolar, yaitu bila terdapat episode manik atau campuran. Selain itu juga ditemui dengan adanya episode depresi mayor. Nah, yang kedua itu ada tipe depresi, yaitu bila hanya terdapat episode depresi mayor. Selanjutnya, ada kriteria diagnosis dari PPDGJ-3. Sebelumnya, yaitu yang pertama ada diagnosis gangguan skizoafektif hanya dibuat apabila gejala definitif adanya skizoafektif dan gangguan afektif yang menonjol pada saat bersamaan. Selanjutnya, beberapa pasien dapat mengalami episode skizoafektif berulang, baik sejenis manik maupun depresif atau campuran dari keduanya. Selanjutnya, pasien lainnya juga mengalami 1 atau 2 episode skizoafektif, terselip di antaranya yaitu ada episode manik ataupun depresif. Selanjutnya, untuk gangguan skizotipe yang manik itu, dia itu digunakan untuk episode skizoafektif yang tipe manik yang tunggal maupun untuk gangguan yang berulang, dengan sebagian besar episode skizoafektifnya itu tipe manik. Selanjutnya, afeknya itu meningkat dan menonjol, atau ada peningkatan afek tetapi tidak menonjol dikombinasi dengan adanya iritabilitas atau kegelisahan yang memuncak. Dalam episode yang sama harus jelas ada sedikitnya 1 atau lebih baik lagi 2 gejala skizofrenia yang khas. Selanjutnya, untuk gangguan skizoafektif tipe yang depresif ini, dia ini digunakan untuk episode skizoafektif tipe yang depresif tunggal dan untuk gangguan yang berulang juga, di mana sebagian besar episode skizoafektif ini tipe depresif. Selanjutnya, afek depresif ini harus menonjol disertai dengan adanya paling sedikit 2 gejala khas, baik depresif maupun perilaku kelainan
yang terkait dengan episode depresi. Dan selanjutnya dalam episode yang sama, sedikitnya harus ada jelas ada satu dan sebaiknya ada gejala khas dari skizofrenianya. Nah, yang terakhir itu ada gangguan skizoafektif tipe campuran, yaitu ada gangguan dari gejala skizofrenianya yang berada secara bersama-sama dengan gejala afektif bipolar campuran. Nah, selanjutnya itu ada manifestasi klinis ataupun gejala dari skizoafektif ini. Nah, yang pertama itu kita melakukan anamnesis. Nah, pada saat kita melakukan anamnesis ini, dia ada perasaan sedih, hilang minat ataupun kelelahan. Ini minimal selama 2 minggu ataupun ada perasaan yang senang. Ini misalkan dia paling sedikit itu waktunya selama 1 minggu. Selanjutnya ada gejala tersebut ini muncul secara bersamaan dengan adanya waham, adanya halusinasi, adanya perilaku yang aneh, adanya pembicaraan yang kacau, dan ataupun adanya gejala negatif. Nah, selanjutnya itu atau diagnosa banding dari skizoafektif ini ya misalkan bisa adanya skizofrenia, ada gangguan mood dengan gambaran psikotik, ada gangguan waham, ada gangguan psikotik akibat kondisi medik umum. Kalau untuk tata laksananya bisa diberikan terapi injeksi olanzapin 2 kali dosisnya 5-10 mg per hari ditambah 10 mg per hari. Selanjutnya untuk tata laksana terapi yang oralnya bisa dibagikan antipsikotik dengan pilihan, misalkan ada olanzapin yaitu 1 kali dosis 10-30 mg per hari, atau risperidon 2 kali dosis 1-3 mg per hari, atau quetiapin hari ke-1 itu 200 mg, hari kedua itu 600 mg, dan sebagainya. Ataupun bisa dikasih aripiprazol 1 kali dengan dosis 10-30 mg per hari. Kalaupun ada antimania dengan pilihan, yang pertama itu ada litium karbonat 2 kali dosis 400 mg dinaikkan sampai kisaran terapeutiknya 0,8 sampai 1,2 atau bisa dikasih divalproat 3 kali dengan dosis 250 mg per hari. Selanjutnya bisa diberikan lorazepam yaitu 3 kali dosis 1-2 mg per hari kalau diperlukan untuk pasien dengan ada insomnia atau dia gelisah. Selanjutnya ada ECT, yaitu bisa diberikan selama 3 kali per minggu untuk pasien refrakter. Selanjutnya ada psikoterapi, bisa kita lakukan 2 kali per minggu, dan yang terakhir yaitu adanya edukasi kepada keluarga, yaitu dilakukan 1 kali per minggu. Selanjutnya ada prognosis dari skizoafektif ini, yaitu ada skizoafektif ini lebih baik daripada skizofrenia, tetapi dia lebih buruk bila dibandingkan dengan gangguan mood. Perjalanannya, penyakit ini cenderung tidak mengalami deteriorasi dengan responnya terhadap litium lebih baik daripada skizofrenia. Selanjutnya, ada beberapa komplikasi. Yang pertama itu terganggunya fungsi sosial dan aktivitas sehari-hari. Jadi pasien ini tidak dapat melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan. Misalkan dia tidak bisa bekerja atau pekerjaannya terganggu. Misalkan pasiennya ini anak-anak yang masih sekolah, dia
terganggu sekolahnya atau pelajarannya tuh menjadi terganggu gitu kan. Selanjutnya itu ada dengan penyakit psikotik. Nah, jadi dia akan bunuh diri sepanjang hidupnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.